Ada angin segar bagi para pencari rumah dan pelaku usaha di sektor properti. Kementerian Keuangan memastikan akan memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atau PPNDTP hingga pertengahan tahun 2026 mendatang. Kebijakan ini seharusnya berakhir pada Desember 2025. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan, mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan insentif ini tidak berubah dari aturan sebelumnya. Adapun aturan sebelumnya, pemerintah akan menanggung PPN 100% untuk rumah di bawah 2 miliar rupiah dan 50% untuk rumah 2 hingga 5 miliar rupiah. Menurut Febrio, keputusan ini diambil untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor properti dianggap memiliki efek berantai yang sangat besar karena mampu menggerakkan sektor industri turunan lainnya. Pemerintah meyakini perpanjangan insentif ini akan menjaga daya beli masyarakat di sektor properti, sekaligus mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Dengan periode yang diperpanjang hingga Juni 2026, baik konsumen maupun pengembang kini memiliki kepastian yang lebih panjang untuk melakukan transaksi jual beli rumah baru. Meski hanya berlangsung selama 7 jam, kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Ottawa, Kanada membuahkan hasil konkret yang signifikan. Dalam lawatan singkatnya, Presiden Prabowo berhasil mengantongi komitmen investasi dan bisnis sebesar 1,8 miliar dolar Kanada atau setara 19,7 triliun rupiah. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Presiden Prabowo menekankan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama strategis, terutama di bidang ekonomi hijau dan transisi energi. Komitmen investasi jumbo tersebut terbagi dalam 3 kesepakatan utama. Pertama, induk BUMN Tambang Mine ID menggait Export Development Kanada untuk investasi pengolahan mineral dan ekosistem baterai kendaraan listrik. Kedua, PT PAL Indonesia bekerjasama dengan The GNE Group of Companies untuk mendanai proyek strategis nasional Tanggul Laut Raksasa di Jakarta. Ketiga adalah kontrak ekspor 10.000 unit motor listrik buatan dalam negeri. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah Indonesia akan mengawal kesepakatan ini agar segera terwujud. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya diplomasi ekonomi untuk menarik investasi berkualitas guna mendukung program hilirisasi dan pembangunan berkelanjutan di tanah air. Pemerintah menyatakan perang terbuka terhadap praktik impor ilegal yang merugikan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan akan menyikat habis para pemain rokok ilegal yang diduga memanfaatkan fasilitas jalur hijau di Bea Cukai. Purbaya mengindikasikan adanya keterlibatan orang dalam atau ordal dalam melancarkan aksi ini. Purbaya menegaskan fasilitas jalur hijau yang seharusnya memperlancar arus barang untuk importir terpercaya, kini disalahgunakan untuk memasukkan barang ilegal tanpa pemeriksaan ketat. Ia pun tak segan mengancam akan menindak tegas siapapun yang melindungi praktik haram ini. Langkah tegas ini diambil karena perdagangan rokok ilegal telah menggerus pendapatan negara dari sektor cukai hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. Selain itu, hal ini juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat dan tidak adil bagi para pengusaha legal yang taat membayar pajak. Istana menyebutkan butuh anggaran 192,44 triliun rupiah untuk merealisasikan kenaikan gaji PNS, TNI Polri hingga P3K. Rencana kenaikan gaji ini mengemuka di saat pemerintah juga telah menggelontorkan dana jumbo untuk kesejahteraan ASN sepanjang tahun ini. Hingga Agustus 2025 tercatat pemerintah telah mencairkan 212,8 triliun rupiah untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari mengungkapkan anggaran sebesar 192,44 triliun rupiah itu akan dialokasikan untuk kenaikan gaji pokok, berbagai tunjangan, hingga pembayaran gaji ke-13 dan THR tahun 2026. Tujuannya jelas, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendongkrak kinerja para abdi negara. Sementara itu, dana 212,8 triliun rupiah yang sudah cair tahun ini merupakan realisasi belanja pegawai pemerintah pusat. Meski begitu, Kodari menyatakan pihaknya belum dapat memastikan apakah pemerintah dapat mengeksekusi kenaikan gaji pada tahun ini. Kodari juga menegaskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum menggelar rapat pembahasan kenaikan gaji untuk tahun ini, setelah tahun 2024 telah dilaksanakan kenaikan gaji.
Demam olahraga pedal tengah melanda kota-kota besar di Indonesia. Namun di balik popularitasnya yang terus menanjak, sebuah kisah peringatan datang dari Eropa. Di Swedia yang menjadi salah satu kiblat pedal dunia, industri ini justru diprediksi tengah menuju masa suram. Fenomena ini disebut sebagai pecahnya gelembung ekonomi atau bubble burst. Setelah mengalami ledakan popularitas saat pandemi, pembangunan lapangan pedal menjadi tak terkendali hingga melebihi permintaan pasar. Akibatnya, perang harga tak terhindarkan dan membuat bisnis ini tidak lagi menguntungkan. Di Swedia, harga sewa lapangan yang semula mencapai 40 euro per jam anjlok hingga hanya 10 euro saja. Banyak perusahaan besar seperti We Are Pedal dan Pedal United terpaksa menyatakan bangkrut atau melakukan restrukturisasi besar-besaran untuk bertahan. Faktor ekonomi global dan inflasi juga membuat masyarakat mengurangi pengeluaran untuk olahraga.